Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Dan kalau pagi ini kita kembali bisa bangun dalam keadaan tubuh yang sehat, kita boleh melewati satu hari, kita masih diberikan umur panjang oleh Tuhan. Semua ini karena Tuhan masih punya agenda buat kehidupan kita yang Tuhan mau kita kerjakan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin untuk kita berbuah untuk Tuhan. Karena kalau sudah waktunya tiba, saudara, biarlah kita semua sudah siap. Ya. Karena itu mari saudara, hari-hari ini kita tetap membangun terus hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan dan mengerjakan tugas kepercayaan pelayanan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Selanjutnya kami persilakan Ibu Pendeta Lenda akan sharing firman pagi ini. Silakan Bu Lenda. Tuhan shalom. Shalom, shalom. Luar biasa pagi ini. Kita sungguh merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Saya merasakan bahwa urapan Tuhan pagi hari ini begitu kuat sekali. Dan tentunya bersyukur kepada Tuhan bahwa kalau kita ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita akan masuk di dalam, saya akan membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan, saya akan sharingkan bagi kita pagi hari ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang kami puja dan kami sembah, kami sangat bersyukur Tuhan, betapa baiknya Tuhan Engkau di pagi hari ini yang sudah melawat kami, memberikan Tuhan anggur yang baru, minyak yang baru bagi kami. Amen. Sehingga Tuhan sungguh-sungguh kami merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau sementara memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Saat ini Tuhan kami memberikan ruang, kami memberikan waktu untuk Engkau berbicara bagi kami. Tuhan, sampaikan isi hatimu, apa yang menjadi pesanmu bagi kami, berbicara bagi kami Tuhan di pagi hari ini. Kami butuh firman-Mu. Kami tidak bisa Tuhan dengan kekuatan kami, tetapi oleh Roh-Mu Kau menyatakan Tuhan dalam firman-Mu untuk datang dan berbicara, menyatakan apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Hal-hal yang besar, hal-hal yang belum kami pahami, itulah yang akan Tuhan kerjakan dan nyatakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengurapan-Mu Tuhan bagi kami semua. Secara khusus hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba-Mu, biar Engkau yang nampak, Engkau Tuhan yang Tuhan memakai bibir mulut lidah hamba-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tapi jikalau Tuhan berkenan dan mau memakai hamba-Mu, hamba-Mu berserah ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Semua kita yang siap sama-sama berkata amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya secara pribadi menyampaikan banyak terima kasih untuk kita pada pagi hari ini, secara khusus pada Pastor Hebron dan semua kita yang ada di MDSB. Kembali boleh mempercayakan saya, ini ada satu kehormatan bagi saya, satu kebanggaan yang Tuhan. Haleluya. Saudara, saya hanya mau membagikan saudara satu firman Tuhan yang ditaruh di hati saya untuk saya bagikan pagi hari ini. Mari kita buka firman Tuhan. Tema untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini adalah memberi yang terbaik. Ya. Giving my best. Ya. Kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 14. Firman Tuhan ini saya percaya apalagi sebagai pendoa-pendoa pasti sudah banyak kali kita baca ya. Sudah baca berulang-ulang, tapi ada pesan-pesan Tuhan yang begitu kuat yang akan saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan Tuhan singkapkan pada pagi hari ini. Mari kita baca bersama-sama Markus pasal 14 ayat yang ketiga mulai hingga ayatnya yang ke-9. Saya akan baca dengan cepat. Yesus diurapi
Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak, narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apakah pemberosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Bila mana kamu menghendakinya, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia di kolong langit ini yang tidak ingin mendapatkan atau memperoleh sesuatu yang terbaik dalam hidupnya. Pastilah semua orang menginginkan suatu hal yang baik, ya. Entah itu dalam impian-impiannya punya keluarga yang baik, hubungan yang baik, ya, rumah tangga yang baik, pekerjaan yang baik, ya. Mendapat kedudukan, kehormatan, ya, mendapat pengakuan yang baik, gelar yang baik, ya. Ini saudara, semuanya ada suatu hal yang wajar, ya, bahwa semua orang dilahirkan di dalam dunia ini semua menginginkan, ya, mengimpikan ada satu kehidupan yang lebih baik, ya, untuk diperoleh kehidupan. Nah, pagi hari ini saudara, dapatkah kita, ya, mengimajinasikan dalam roh kita bahwa Tuhan pun demikian, ya, menginginkan satu persembahan, satu pemberian yang terbaik dari anak-anaknya. Amin. Pagi hari ini Tuhan berbicara di dalam roh saya bahwa satu poin untuk supaya kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan adalah ketika kita selalu intim dengan Tuhan. Mari umat Tuhan katakan intim. Hari-hari ini ada sesuatu kerinduan, impian kita untuk mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan. Ya, ada begitu banyak orang hari-hari ini dengan segala upaya, dengan segala hal yang dia dapat lakukan, dengan satu tujuan, satu kerinduan bahwa apa yang dia perbuat itu bisa menarik suatu simpati Tuhan, ya, suatu perhatian Tuhan. Tetapi pagi hari ini begitu kuat Tuhan mengajar saya dalam hikmat-Nya. Tuhan berkata dalam roh saya bahwa yang saya mau adalah setiap anak-anakku intim dengan aku dan mengenal apa yang menjadi kesukaanku, ya. Apa yang menjadi, ya, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Itulah yang hari-hari ini harus kita kejar sebagai pendoa syafaat. Bapak Ibu, kenapa perempuan ini dia datang? Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang mendekat. Saya percaya firman Tuhan ini dikatakan di ayat-ayat terakhir bahwa kisah ini, sejarah ini, cerita ini dimasukkan, ya, dibukukan di dalam kitab kehidupan ini, saudara. Bahwa ini ada sesuatu hal yang luar biasa, ya. Perempuan ini tidak akan mengalami hal yang dapat, saudara, ya, pasti ada suatu kekosongan, kerinduan dalam hatinya, sehingga ketika dia datang kepada Yesus, saya katakan dia datang pada alamat yang tepat. Dia tidak salah melangkah, dia tidak salah menentukan akan tujuan hidupnya. Dia datang, dia mendekat, dia bersentuhan.
Karena kalau kita baca dalam ayat ini, bahwa perempuan ini datang dan mengurapi kepala Yesus. Yesus diberkati. Ya, hari-hari ini saudara, lewat kehidupan kita, satu pesan Tuhan, bahwa bangun hari-hari ini, ya, keintiman kita dengan Tuhan. Intimasi kita dengan Tuhan. Saudara, saya tentunya memberikan satu gambaran. Ya, kita dengar dengan telinga rohani. Seorang laki-laki, seorang suami, ya, sama dengan istri ketika melakukan hubungan intim, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, pasti, ya, sang wanita itu akan mengandung, hamil, mengandung dan akan melahirkan. Ya, tentunya melahirkan seorang bayi. Demikianlah Tuhan berkata pagi hari ini, ketika kita terus membangun hubungan intim dengan Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bergaul karib dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan memberitahukan akan perjanjian. Amin. Yeremia 33 ayat 3, ya. Berkata, bersembahlah kepadaku, maka aku menjawab. Aku akan menyatakan, menjawab perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak terselami, yang belum kita pahami. Itu yang Tuhan bukakan. Di dalam kita membangun hubungan yang intim ini dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Amin. Di dalam hadirat Tuhan, di dalam kita membangun hubungan kita lewat pujian penyembahan kita, lewat doa, tentunya lewat waktu yang kita sisihkan, yang kita siapkan, yang kita berikan. Saudara, kalau kita boleh ada hampir setiap hari kita ketemu di Zoom ini, saudara, saya percaya bahwa ini juga merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa, saudara? Bahwa kita memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kita memberi yang terbaik. Ya, kita tinggalkan segala kesibukan kita. Ya, kita tinggalkan segala apapun yang mungkin sebentar ada menjadi rencana kita. Kita dahulukan Tuhan. Ini yang Tuhan, saudara, mau dalam kehidupan kita. Sebab, saudara, yang intinya adalah ketika kita, saudara, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang Tuhan akan nyatakan bagi kita. Katakan amin. Amin. Pasti ada sesuatu yang akan dilahirkan di dalam pujian penyembahan. Contoh seperti apa yang kita lakukan pagi hari ini. Ketika kita sungguh-sungguh, ya, secara total memberi hidup kita, mempersembahkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Banyak hal yang Tuhan taruh. Ya, sebenarnya saya juga diingatkan, saudara, satu penglihatan. Ini, saudara, khusus untuk Pastor Hebron. Saya tadi penglihatan ini 2 hari yang lalu, ya. Saya lagi ada doa pribadi dan juga sudah digambarkan waktu ada Zoom pagi yang waktu itu Pastor Hebron berkhotbah tentang waktu. Nggak tahu ya kapan ya, baiknya tentang waktu itu pagi kan. Saya mendapat satu penglihatan karena di dalam hadirat Tuhan saya melihat sebuah tangan yang besar diulurkan, ya, sebuah tangan yang besar diulurkan, dan yang menerima itu Pak Hebron, ya, diberikan kepada Pak Hebron. Saya dari 2 hari lalu apa itu penglihatan saya nggak sampaikan, tapi waktu saya cuci piring tadi di dapur, saya lagi berbahasa roh, tiba-tiba saya minta tanda, Tuhan ingatkan kembali, lalu saya minta tanda kalau ada orang yang mau bawa satu penyataan atau apalah yang semacam impresi atau apa, bahwa ada berkat spesial, ada sesuatu yang Tuhan taruh kepada Pak Hebron, maka saya akan berbicara. Itu tandanya. Dan benar tadi waktu Miss Indiana berbicara, saya tidak mau melanggar apa yang Tuhan taruh, saudara, apa di tangan Pak Hebron. Saya melihat sebuah kembang mawar yang merah, yang mekar, yang segar. Haleluya. Saya lihat, dan saudara, saya ambil kata Tuhan satu ini jelas sekali, katanya segar. Lalu saudara, saya begitu ya, saya harus cari konfirmasi firman Tuhan. Saya dapat Mazmur 92.
Saya baca sebentar ya, menyimpang sedikit tapi enggak jauh, karena ini saya berbicara tentang bagaimana ketika kita membangun keintiman kita dengan Tuhan, maka pasti ada begitu banyak hal yang akan Tuhan bukakan bagi kita. Amin. Amin. Ini untuk Pastor Hebron, Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Haleluya. Amin. Mengatakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, Amin. Ini yang disampaikan. Jadi saya mau lihat, wah cantik sekali, ya bagus sekali kembangnya itu, saudara, mawar merah. Gitu, ya. Itu juga ada berbicara tentang karunia, kayaknya ya, ada satu pemberian Tuhan, ya, kepercayaan Tuhan, dan ayat ini sebagai referensi yang ditaruh Tuhan Mazmur 92 ini. Nah, saudara, di dalam kita membangun intimasi kita dengan Tuhan, maka tentunya saudara di sana ada hal-hal ya yang harus kita yang harus kita utamakan dalam hidup kita, yaitu dengan satu tujuan bahwa kita rindu memberi yang terbaik. Ya, memberi yang terbaik bukan saudara dalam arti bahwa ya dengan ukuran kita, pikiran kita bahwa kalau kita udah banyak kegiatan, kita udah banyak korban, banyak ibadah, banyak puasa, banyak doa dan sebagainya, lalu kita bisa katakan bahwa kita sudah intim dengan Tuhan. Memang itu juga ada salah satu cara, tetapi Tuhan berbicara lebih dalam lagi bahwa kalau kita mau intim dengan Tuhan, benar-benar sampai kita mencapai ya klimaks daripada apa yang Tuhan mau sampaikan, apa yang menjadi tujuan Tuhan, kehendak Tuhan. Dia mau berbicara hal apa yang harus kita kerjakan dan hal apa yang harus kita tidak lakukan. Nah, jadi di dalam kita membangun intimasi kita ada revelation, ada wahyu, ada hikmat, ya, ada wisdom datang mengurapi kita, yang menyampaikan kita ada sesuatu yang dibukakan, sesuatu yang baru. Dan yang pertama adalah Tuhan mengingatkan saya suatu ayat firman Tuhan tadi pagi saya waktu doa, Tuhan berbicara, mungkin itu ada di kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas, atau dikatakan bahwa anggur yang baru ya tidak bisa dimasukkan ya di dalam kirbat yang lama. Saya mungkin terbatas menjelaskan, ya. Nantilah next mungkin Pastor Hebron bisa menjelaskan. Tapi begitu kuat Tuhan katakan tadi bahwa kita harus mempersiapkan kirbat hati kita untuk selalu baru di hadapan Tuhan. Ya. Amin. Kita harus mempersiapkan, memberi hati yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana caranya? Agar supaya ya klimaks daripada kita membangun hubungan Tuhan itu bukan kepentingan kita, tapi itu untuk kepentingan Tuhan. Katakan amin. Karena di dalam kita membangun ya hubungan kita dengan Tuhan, kita menerima pengahyuan Tuhan, kita menerima pesan-pesan Tuhan, ada banyak hal yang dibukakan Tuhan bagi kita. Maka saudara, ujung-ujungnya saudara itu adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk kepentingan Tuhan, bagaimana saudara kita boleh membuat satu pergerakan, membuat satu hal, membuat satu tindakan, mempersembahkan satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sehingga hati Tuhan disenangkan. Amin. Hati Tuhan disukakan, Tuhan menyenangi, ya. Ada kegirangan, ada kesukaan yang timbul di hati Tuhan. Saudara, sedikit kesaksian, kalau saya suka sekali kalau saya memuji Tuhan. Ya. Benar, Miss Indiana bilang, kalau lihat Linda mau WL itu saya, Ibu Diani yang dia capek sendiri katanya, bukan saya. Kenapa saudara? Karena saya tahu ya bahwa passion saya, ya saya dipanggil oleh Tuhan, diberikan satu kepercayaan oleh Tuhan untuk selalu membawa worship, membawa pujian penyembahan kepada Tuhan. Tentunya saya di dalam dalam komitmen hati saya bahwa saya harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bukan untuk saudara supaya orang lihat bahwa saya hebat, ya suara bagus atau enggak saudara, atau bisa WL enggak.
Tetapi saudara, makanya kadangkala saudara, kalau saya WL saudara, saya ke pengurus, saya bilang kasih waktu ya. Karena kadang kalau saya saudara, ya mungkin kalau orang narkoba begitu, kalau menyembah sampai mau sakau begitu saudara ya, sampai mabuk benar-benar, sampai saya itu klimaks saya sebenarnya kalau penyembahan itu 2-3 jam baru saya bisa merasa puas saudara. Ya hanya dengan pujian, penyembahan, menyanyi bahasa roh itu begitu saudara. Masih banyak orang yang lebih lagi dengan punya jam time yang lebih jauh. Tetapi saya bisa merasakan. Kenapa? Karena waktu kita membangun intimasi kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, banyak perkara yang Tuhan kerjakan, banyak hal yang Tuhan nyatakan. Bahkan di dalam di dalam hati kita, untuk kita selalu membangun hubungan yang intim, membangun hubungan kita yang baik dengan Tuhan, maka tanpa kita sadari saudara, bahwa di depan sana banyak perkara-perkara yang Tuhan sementara kerjakan bagi kita. Sementara dalam Yeremia pasal 33 ayat 3, perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak pernah kita selami, yang tidak pernah kita pikirkan, sehingga firman Tuhan itu tergenapi, terjadi. Bahwa apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita, yang belum pernah timbul dari dasar hati kita, yang terbaik Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Hanya di dalam ketika kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Saya catat di sini ada beberapa cara ya untuk kita bisa semakin intim dengan Tuhan. Adalah pertama tentunya kita mempersiapkan hati kita. Kita memberi waktu kita. Ya. Ada pujian yang berkata lagu bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Ya, waktu Tuhan, waktu kita sudah, ya kita benar-benar persiapkan. Kita memberi hati kita, memberi hidup kita secara total. Kita memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya saudara, karena kalau kita membangun hubungan intim kita saudara, lewat pujian kita, penyembahan kita, doa-doa kita, lewat kita juga saudara, ya membaca firman Tuhan, saudara, terjadi fellowship, persekutuan kita dengan Tuhan. Nah saudara, kita kembali dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Kita lihat perempuan ini saudara. Jadi poin yang pertama, untuk supaya kita dapat memberikan sesuatu persembahan yang terbaik bagi Tuhan, adalah kita selalu membangun ya hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Lewat cara bagaimana? Cara bagaimana saudara? Kita selalu datang, duduk di kaki Tuhan. Kita selalu datang, memberi waktu, memberi hati, mempersiapkan diri kita untuk selalu kita bangun. Ya kita jumpa dengan Tuhan. Ada selalu hubungan yang manis dengan Tuhan. Ya roh kita selalu terkonek dengan roh Tuhan. Kita bisa dengan jelas mendengar. Ya kita semakin peka melihat segala situasi keadaan. Saya percaya saudara, ketika kita semakin intim dengan Tuhan, ya ada hal yang Tuhan bukakan, ada hal yang Tuhan taruhkan. Cuman saudara kita lihat, kalau sebagai seorang pendoa yang banyak berdoa, banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, banyak memberi waktu untuk Tuhan, pasti saudara dia punya belas kasihan yang besar pada sesama. Amin. Ya, Bu Hana tadi kesaksiannya melihat apa yang disampaikan. Ya kalau mau pikirkan secara manusia, emangnya anak itu siapa sih? Kita kan nggak kenal juga, orang tuanya juga kita nggak kenal. Ngapain kita ya mau kasihan, mau doain udah dari malam. Tetapi itulah kita sebagai panggilan Tuhan, sebagai seorang pendoa yang selalu intim, maka ya rasa belas kasihan itu akan semakin kuat ada di dalam setiap. Sehingga saudara, saya kayaknya banyak berbicara tentang keintiman kita ya. Sebagai seorang pendoa-pendoa syafaat, kadang-kadang saudara ya, kalau kesaksian saya pasti juga saudara ngalamin itu ya, bahwa kadang-kala kita dicap orang ya sudah agak aneh-aneh begitu kan. Kalau saya pribadi pernah kadang-kadang anak-anak, ih mama ini kenapa kalau di motor katanya udah sama motor Vespa.
motor Vespa, trotototot, ya. Jadi dimanapun, kadang-kadang saudara Tuhan suruh, kalau saya pribadi udah kayak nggak nyaman di rumah, udah ambil motor jalan ke pusat kota pesisir pantai, udah saudara main angkat tangan, main klaim, main deklarasi semua gitu kan, doa jalan. Kadang saya juga satu kali, kenapa? Tapi itu kan panggilan secara spontan. Kadang di kendaraan begitu saudara, berapa kali pesawat lewat, saya pegang serius, saya angkat tangan, saya memberkati pesawat, saya tolak. Begitu pekerjaan kita sebagai pendoa syafaat, ya kan, mulai tolak. Seperti ada begitu banyak ya PR, begitu banyak tugas yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, yang pertama saudara, intinya adalah karena kita punya kasih, ya, punya belas kasihan. Kenapa kita bisa memandang seperti Tuhan memandang? Kenapa kita bisa melihat dan mendoakan bangsa kita, jiwa-jiwa orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka lagi, saudara, tidak berdaya, yang notabene mungkin kita nggak kenal, ya, nggak ada hubungan darah, nggak ada Tetapi kenapa? Kenapa kok kita bisa jatuh hati, bisa ada belas kasihan, bisa rindu untuk berdoa? Bahkan saya percaya saudara, pendoa-pendoa itu ada teman pendeta saya bilang, pendoa itu katanya yang paling penuh kirbat. Tuhan katakan air matamu kutampung di kirbatku, katanya. Pendoa itu yang banyak kata di kirbat itu air matanya. Ya kenapa? Karena memang seperti itu panggilan kita. Ya ada passion yang kuat, ada sesuatu saudara, yang bergelora di hati kita untuk kita boleh memberkati, untuk boleh dimanapun kita pergi dan berada, kita bisa membawa pengaruh, berdampak, mengubahkan, ya, menciptakan, ya. Kalau Tuhan bisa merobohkan, meruntuhkan, ya, tembok-tembok yang dibangun, ya, oleh iblis, ya, membersihkan atmosfer, ya, itulah kerja kita, ya, dan itu adalah hasil daripada keintiman kita dengan Tuhan. Dan inilah salah satu hal adalah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Yang saya percaya itu menyukakan hati Tuhan. Tidak sebatas daripada itu sebagai suatu kegiatan agamawi. Ya, doa bukan supaya kita dilihat orang lebih rohani, ya, lebih berkarunia, lebih hebat, lebih kudus, begitu. Enggak, sudah. Tetapi panggilan seorang pendoa adalah benar-benar kita sebagai penyambung Tuhan, ya, kita berdiri di antara celah, di antara bangsa kita, kota kita, keluarga kita, antara orang-orang yang sementara, ya. Kadang-kadang saya, saudara, kalau lagi doa atau penyembahan, tiba-tiba Tuhan sudah datang memberikan satu penglihatan. Ya, kadang saya lihat orang lagi berbaris, berjalan masuk di satu terowongan. Pas saudara, saya maju dalam roh, saya mendahului orang-orang. Saya lihat ke depan, aduh, ternyata di depan itu yang lagi antri apa, saudara? Itu semacam suatu gua, semacam satu lobang begitu, saudara, jurang begitu, saudara. Dan di dalamnya itu ada api-api, saudara. Jadi Tuhan taruh, makanya semakin, saudara, semakin kita intim, semakin kita exciting dengan Tuhan, semakin banyak perkara yang Tuhan buka. Sehingga saudara, kadang-kadang, ya, mungkin kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Ibu Linda itu kok selalu menangis atau apa? Saudara, saya menangis bukan karena persoalan saya. Kalau persoalan saya mah itu sudah hari-hari, ya. Udah enggak saudara, ya, enggak jadi satu prioritas, enggak satu jadi fokus saya. Tapi kadang-kadang di dalam saya tertawa pun, saudara, itu bisa mencucurkan air mata. Ya, benar. Kadang saya dalam penyembahan, saya lihat Tuhan, saya lihat Tuhan lagi kalau orang Manado bilang lagi jubi mata, kedipkan mata begitu, saudara, ya. Gitu. Saya lihat, saudara, Tuhan lagi tersenyum, yang membangun keintiman. Saya ada kesaksian, saudara, ya, tentang bagaimana kita, saudara, dibuat Tuhan untuk Tuhan pun itu begitu rindu untuk berhubungan intim dengan kita, ya, untuk supaya ada koneksi yang kuat, supaya selalu roh kita terhubung dengan Tuhan. Saudara, di awal-awal pelayanan
doa saya masuk sebagai pendoa syafaat itu di kurang lebih tahun 2000 awal itu, saudara. Satu kali saya tidur, saudara, saya tidur dan waktu itu saya tidur alas busa di bawah, saudara, dan suami ada di atas dan kedua anak saya ada di atas. Ya, jadi entah bagaimana, saudara, waktu itu saya lagi tidur di bawah, saudara. Tiba-tiba waktu saya pakai selimut gitu, saudara. Ini sekitar jam 1 malam, tengah malam, sudah memang udah pas orang tidur pulas begitu, saudara. Tiba-tiba, saudara, saya merasakan ada orang yang narik ujung selimut saya, ditarik-tarik begini, saudara. Ya. Kemudian saya bangun, ya, maaf bicara kan, ya, kalau kita orang tua kan sudah saya melihat suami saya begitu, ya, jangan mikirnya ya seperti itu, kita sudah tahu, saudara. Saya ya, loh, suami saya lagi pulas sekali, malah orang Manado bilang lagi manggoro, ya, lagi tidur lelap, tidur. Terus saudara, saya nggak ada apa-apa tuh. Terus saya tidur lagi, saudara. Dan kemudian, saudara, di antara tidur dan sudah mau tertidur, tiba-tiba saya rasakan dan memang saya lihat selimut saya udah dari perut di pinggang sini udah menolak ke bawah, saudara, udah ketarik ke bawah, saudara. Lalu saya bangun dan apa yang saudara tahu saya lihat, saudara, waktu itu ini tengah malam, saudara, pas saya tidur menghadap ke ke daun pintu, ya, kamar. Dan saya lihat, saudara, Tuhan Yesus lagi tersenyum kepada saya. Amin. Saya tahu, saudara, itu gambarnya saya cari-cari, tapi itu gambar udah lama. Jadi gambarnya Tuhan Yesus seperti foto pas foto begitu, saudara, ya. Terus ada bajunya ini, terus rambutnya agak keriting, dan Tuhan begini, saudara, tatap saya dan tersenyum kepada saya. Saudara, itu di awal tahun 2000 apa 2001, ya, saya ingat. Lalu tahulah saya, saudara, bahwa detik itu, jam itu juga saya harus bangun dan saya harus menyembah Tuhan. Saya harus ketemu Tuhanku. Saya harus berjumpa dengan Dia. Saya harus merespon bahwa Dia mau berhubungan dengan kita. Hari-hari ini banyak hal. Saya percaya, ya, Bapak Ibu, saya terlalu banyak kesaksian mengingat waktu, saudara. Saya pernah, ya, kita sebagai pendoa, kalau selalu kita intim dengan Tuhan, banyak hal. Nah, next, saudara, kita tinggalkan tentang keintiman karena ada kurang lebih 2 atau 3 poin yang akan saya bagi. Kedua, saudara, perempuan ini poin kedua. Poin pertama adalah, saudara, untuk supaya kita mempersembahkan sesuatu yang terbaik kepada Tuhan adalah selalu dengan kita memberi secara total hidup kita, mempersembahkan waktu kita, hidup kita, tenaga kita untuk kita selalu duduk di kaki Tuhan, duduk di hadirat Tuhan. Sama seperti perempuan ini, dia datang menyentuh kepala Tuhan, dia membawa, dia membuka, dia memecahkan buli-buli, saudara. Minyak narwastu itu. Hal yang kedua, saudara, yang kuat sekali Tuhan pesan bagi saya untuk saya sampaikan kepada saudara, bahwa ingat, kita sekarang dipanggil untuk melayani Tuhan. Katakan melayani. Melayani dan bukan untuk dilayani. Karena kita sudah diberikan satu contoh oleh Tuhan. Tuhan Yesus, dia datang, dia melayani. Bahkan tahu nggak, saudara, cerita waktu Tuhan Yesus mencuci, ya, membasuh kaki dari murid-muridnya. Itu, saudara, suatu hal yang luar biasa. Menunjukkan tentang bagaimana suatu kehidupan, ya, kehambaan, ya, hati yang, ya, hidup yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita, saudara, mau melayani Tuhan. Dan, saudara, bagi saya, untuk kita masuk dalam pelayanan, kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan. Dengar baik, pelayanan, saudara, bukan satu beban. Katakan amin. Amin. Pelayanan ada satu privilege, satu kehormatan, satu kebanggaan diri pribadi sebenarnya. Karena atas penghargaan Tuhan, sehingga engkau mau dipilih untuk dia bisa bermitra denganmu. Kita ini, saudara, adalah duta-duta kerajaan Allah. Katakan amin. Amin. Kita adalah utusan-utusan Allah.
Saudara, kalau saya mau berdoa, saya mau melayani, saya mau melakukan suatu pekerjaan yang Tuhan suruh, yang kadang-kadang itu bertolak belakang dengan apa yang menjadi kemauan saya, kehendak Tuhan, kehendak saya sangat kontras kadang-kadang. Tetapi saudara, saya mulai ingat bahwa, dan kadang Tuhan berbicara, Tuhan ngomong sama saya, apa kamu mau itu preman-preman yang nggak tahu apa-apa, ya orang-orang jahat, orang-orang yang ya seperti ada gambaran bagi saya, saudara, orang-orang yang nggak pernah ada relationship yang bagus dengan Tuhan, baru mereka yang mau melayani Tuhan, saudara. Jadi dalam keterpanggilan ini, ya mari di dalam doa kita berdiri, naik di gunungnya Tuhan yang kudus, di menara doa segala bangsa ini. Ini sebuah calling dari Tuhan. Ini sebuah panggilan yang suci. Ini sebuah panggilan yang saudara, yang begitu mulia bagi saya dan saudara. Itulah sebab mari kita melayani Tuhan. Tentunya melayani dengan talenta karunia kita masing-masing. Sama seperti kita kembali dalam cerita firman Tuhan ini. Perempuan ini dia datang kepada Tuhan bukan dengan tangan yang hampa. Dia memberi yang terbaik. Waktu itu saudara, saya dengar, ya saya baca bahwa kalau zaman dulu itu minyak narwastu itu menjadi parfumnya para bangsawan orang-orang, bahkan mungkin raja-raja, dan mahal saudara. Ya kita baca tadi 300 dinar. Ya satu dinar harga satu hari upah buruh gitu ya. Jadi harian begitu, satu upah satu harian begitu ya, upah buruh satu hari. Ya mungkin perempuan ini saudara 300 dinar saudara, kurang lebih saudara ya 1 tahun mungkin ya dia kumpul uangnya untuk dia bisa membeli, ya nggak tahu saudara, mungkin ini hanya sekedar untuk menjadi satu barang pajangannya atau satu apa, mengangkat dirinya untuk supaya kelihatan dia banyak duit atau bagaimana saudara. Ya, tetapi intinya bahwa yang dia bawa, dia datang kepada Tuhan, dia persembahkan, dia melayani Tuhan, dia tidak salah. Ya, tujuannya dia hanya satu kerinduannya, bahwa dia mau jumpa Yesus, dia mau bersentuhan dengan Yesus, dia mau melayani Tuhan, dan dia memberikan saudara yang terbaik. Dia mempersembahkan minyak itu. Minyak narwastu, ya itu pun juga saudara, buli-buli ada berbicara tentang kehidupan kita, untuk supaya minyak wangi-wangian dari minyak narwastu itu bisa ya dicium, ya bau semerbaknya, baunya yang enak itu bisa dicium saudara, bisa saudara ya bisa dicium oleh semua orang yang ada di ruangan waktu itu. Maka buli-buli itu harus dipecahkan. Ya. Demikian dengan kehidupan kita sebagai pendoa syafaat, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kita bisa mengeluarkan ya keharuman Kristus, untuk kita bisa menjadi berkat, ya membawa pengaruh, membawa dampak, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Maka harus ada sesuatu yang kita pecahkan dalam hidup kita. Amin. Harus ada sesuatu yang perlu kita lepaskan dalam hidup kita. Ya, saya sudah khotbah beberapa yang lalu. Tuhan kuat sekali berkata, seorang hamba Tuhan yang dipanggil, dia harus adalah orang yang merdeka. Ya, bukan orang yang terikat, tapi dia ada orang yang merdeka. Sehingga dia akan dengan bebas membebaskan, memerdekakan orang-orang yang ada di sekitar. Bagaimana cara? Ya, sama seperti Tuhan mengingatkan tadi, kita ganti manusia lama kita. Ya, kita kenakan ya manusia baru. Kalau dalam tulisan Paulus saudara ada di Efesus, di Filipi, di Kolose, itu tema tulisan Paulus, walaupun itu dari Lembaga Alkitab Indonesia, tetapi itu saya percaya kuat sekali Tuhan berbicara bahwa betapa berharga dan betapa pentingnya untuk kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Amin. Di situ ada manusia baru. Galatia pasal 5 ayat 25, jika engkau saya baca saudara ya, ini ayat yang Tuhan ingatkan di saya untuk saya bacakan secara cepat. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Amin.
Seorang pendoa adalah orang-orang yang harus hidup ya di dalam kehidupan dan penghidupannya adalah sesuatu yang rohani ya. Selalu dituntun, dipimpin oleh Roh ketika sehingga kita tidak gampang terombang-ambing. Ya, ketika Roh Allah begitu kuat, kita peka melihat tuntunan Tuhan, mendengar dari Tuhan, menerima arahan daripada Tuhan. Maka saudara, saya memastikan saudara tidak akan mengalami kegagalan. Makanya hari-hari ini mari pertajam. Ya, kehidupan roh kita bangun. Ya. Kita harus kuat dalam titik roh kita. Saudara, tadi entah kenapa saya diingatkan Tuhan satu pernyataan saudara, tapi itu tentang firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa engkau lihat sama seperti kisah di kitab Ester. Ketika Raja Ahasveros dia sementara membuat suatu acara, satu pesta, Wasti sang permaisurinya membuat juga pesta yang lain. Dan Tuhan begitu kuat katakan kepada saya tadi, saudara, bahwa ini jangan terjadi di MDSB. Ya, kenapa Wasti dilengserkan oleh Tuhan? Kenapa Wasti diremehkan dan akhirnya saudara dipecat, ya, diganti, ya, Ester sebagai ratu waktu itu. Kenapa? Karena itu waktu Raja Ahasveros dia lagi ingin hatinya disukakan. Itu ada gambaran Tuhan. Ya, Tuhan mau membuat agendanya bagi kita. Dia mau untuk membuat acaranya bagi kita. Tetapi kadang-kadang kita juga membuat acara sendiri. Kita juga membuat agenda sendiri. Kita juga mau berjalan sendiri. Nah, saudara, saya nggak tahu. Dan saya percaya ini pun berbicara kepada saya. Saya hari-hari ini sementara terus berdoa. Saya katakan, Tuhan, ada dalam keinginan saya. Saya mau fokus, saya ingin, tapi begitu banyak hal juga yang harus saya kerjakan. Mendampingi suami sebagai seorang gembala. Kemarin hari aja itu saudara, pagi saya nggak sempat Zoom karena kami harus pergi melihat jemaat yang rumahnya ada di pesisir pantai. Dan saya senang saudara, waktu saya dengan suami pergi, saudara tahu nggak saudara, itu ombak itu saudara, karena kami di rumah doa, puasa doa dalam keadaan 3 hari ini cuaca ekstrim. Kami saudara senang sekali melihat waktu kami pergi kepada jemaat saudara, rumahnya memang seperti digaris saudara. Airnya pas di depan rumah saudara. Ya, pas di pelacak di depan, air nggak bisa masuk. Itu adalah suatu kesaksian hidup yang luar biasa. Saya mengamenkan. Jadi apa yang kita doakan saudara harus kita percayai. Amin. Ya. Amen. Apa yang kita doakan kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan. Itulah panggilan kita sebagai pendoa. Saya senang, saya lihat saudara itu di depan rumahnya sampahnya mungkin berapa truk saudara. Ya, kemudian ada pohon-pohon dan sebagainya. Tapi jemaat Tuhan yang kami layani, yang kami selalu lindungi dengan doa, sungguh berbeda. Ada perlindungan kata Tuhan. Amin. Sebab ini hari-harinya. Nah, jadi saudara, kita melayani Tuhan. Memberi yang terbaik bagi Tuhan adalah kita melayani. Ya, dalam setiap waktu, dalam keadaan situasi apapun. Sudah semuanya tadi malam saya mau menolak. Karena mau ganti gini harus melayani. Saya Tuhan, saya nggak mau kalau saya mau bawa firman. Ya, orang Manado bilang cuman acak-acak asal-asal. Saudara tadi malam sampai tidur jam 12. Saya belajar, saya baca. Ya, Tuhan, saya rindu. Tuhan mendengar daripadamu apa yang engkau inginkan. Saya bawa pagi hari ini. Dan Tuhan berbicara saudara bahwa kita harus melayani Tuhan dengan cara yang memberi yang terbaik saudara, bukan karena kefasihan kita, bukan karena kecakapan kita, bukan karena kegantengan, kepintaran kita, kecantikan kita, bukan saudara. Ya, tetapi kita mau melayani Tuhan karena kita sebagai hambanya. Ya, hamba di sini saya pakai kata doulos. Ya, adalah hamba yang benar-benar saudara sudah tidak ada haknya apapun dalam kehidupannya. Dia sudah tidak ada kuasa untuk bisa mengatur dirinya sendiri. Itulah kita sebagai hamba, melayani Tuhan dengan cara saudara kita memecahkan saudara kehidupan, ya, tabung buli-buli lama itu kita pecahkan, segala kedagingan kita, segala keinginan duniawi kita, untuk supaya kita menjadi berkenan. Sama seperti firman Allah dalam 1-2 Timotius dikatakan, untuk supaya kita dipakai menjadi sebagai perkakasnya yang mulia, kita harus memberi hidup kita untuk disucikan oleh Tuhan. Kekudusan adalah harga mati bagi saya dan saudara.
kita naik di menara doa segala bangsa ini. Mari. Mungkin saya bilang, aduh Bu, sulit ya, terlalu ekstrim. Itu pilihan saudara. Tapi hari ini Tuhan berpesan, Tuhan mau berbicara dan berkata bagi saya dan bagi engkau. Maka engkau rindu untuk mempersembahkan satu persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Beri hidupmu secara total bagi Tuhan. Layani Tuhan. Utamakan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, terlalu banyak kesaksian saudara yang saya alami dan itu menjadi satu pengalaman hidup. Saudara, Tuhan tidak pernah mau berutang buat saya dan saudara yang melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Tuhan akan selalu menyediakan indah tepat pada waktunya. Yang saya bisa gambarkan di hari-hari kemarin, bahwa ketika Tuhan mau kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, itu bukan berarti ketika kita masuk di kamar doa kita, di ruang doa kita, tiba-tiba ada sinar terang menderang dan kita katakan, aku telah melihat kemuliaan Tuhan. Saudara, kemuliaan Tuhan itu ada berbicara ketika saya dan saudara dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam sesuatu hal yang kita hadapi secara manusia itu mustahil. Tetapi ketika kita libatkan Tuhan, ada intervensi sorga, maka terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi kemuliaan. Itulah kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Sebabnya mari, dengan kita melakukan firman, saudara, Tuhan juga pesankan bagi kita sebagai pendoa syafaat, mari ingat, firman Tuhan adalah surat cintanya Tuhan. Kita harus mencintai firman Tuhan. Tahu nggak saudara? Beberapa abad yang lalu, bahkan beratus-ratus tahun, selalu saudara Alkitab kita ini mau dimusnahin. Ya kan? Kita tahu sejarahnya. Pernah dikumpul, dibakar, dan sebagainya. Tetapi tetap, karena Alkitab adalah firman Allah. Katakan amin. Amin. Dan firman Allah itu adalah Allah sendiri. Siapa yang sanggup memusnahkan Tuhan? Tidak ada. Kita diberi warisan, wasiat ini. Saya teringat saudara satu kesaksian hamba Tuhan dan itu benar. Ya, bagaimana rahasianya saudara bahwa kita akan memperoleh apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan. Efesus 1 ayat 3 mulai tentang kekayaan orang-orang pilihan. Kita hanya akan bisa tahu persis hak kita, warisan kita adalah ketika kita menjumpai itu di dalam firman Allah. Katakan amin. Hanya hari-hari ini Bapak Ibu mari baca terus firman Allah. Ya. Mungkin ada bagi saya dan saudara yang sudah 5 kali, 6 kali, 7 kali. Baca lagi saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya dengan anak-anak saudara. Anak-anak saya sudah berulang-ulang Kejadian, Wahyu. Dari Kejadian, ya, anak saya di semester 4. Walaupun ya namanya anak muda, belajar online, buka gadget dan sebagainya, tapi dia punya waktu. Ya, saya selalu kontrol. Saya sudah di mana deh saat ini? Kalau nggak salah udah di mana? Dia baca secara teratur dari Kejadian sampai Wahyu. Kapan kita akan bisa mengerti kunci kerajaan Allah itu? Hak kita, warisan kita. Nanti jadinya sama seperti seorang ya pembantu rumah tangga, seorang nenek, mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Ya, dia berada di Inggris, saudara. Dia bekerja bertahun-tahun, ya, seorang pembantu kulit hitam. Dia bekerja pada seorang bangsawan, orang yang kaya raya di Eropa, saudara, mungkin di Inggris. Waktu itu saya dengar hamba Tuhan ini menceritakan bahwa akhirnya suami istri pemilik kekayaan ini yang nggak punya anak, mereka meninggal dan mereka menuliskan sebuah surat wasiat dan dikasih kepada pembantu ini. Setelah udah meninggal, ya majikannya, tuannya, dia kembali pulang ke daerah Afrika dengan dia membawa kantong bututnya itu saudara, dan di dalamnya ada sebuah kertas. Tetapi dasar karena sang pembantu ini tidak mau baca apa isi daripada yang diwasiatkan di dalam surat itu, maka ketika dia pulang di Afrika, dia hidup miskin kembali. Ya, dia sakit-sakitan, dia sangat menderita, dia miskin. Sampai satu kali ada seorang misionari datang dan mendoakan dia. Dan dia biasa ceritakan bahwa dia datang dan dia membawa
sebuah tas dan di situ ada titipan daripada majikan. Tahu nggak saudara? Apa yang dititipin oleh majikannya? Pas misionari itu, pendeta itu baca, wow, ternyata yang dituliskan di wasiat itu seluruh kekayaan, seluruh aset, seluruh harta benda dan semua ya barang-barang berharga milik dari majikannya itu diwariskan, ditinggalkan kepada pembantu ini. Tetapi karena dasar dia nggak pernah buka, dia nggak pernah baca, dia nggak pernah ngerti apa isi dari wasiat ini. Saya merinding saudara kalau saya simak akan cerita ini. Saya nggak mau seluruh janji-janji Allah. Efesus pasal 1 saudara baca di sana. Kekayaan orang-orang pilihan di surga dia sediakan dan untuk kita nikmati bukan nanti di surga. Ya, katanya udah ada panjar surga bagi kita. Kita miliki damai sejahtera. Kita punya hikmat, kita punya berkat hubungan, punya semua yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, baca firman Tuhan, baca saudara, baca. Mari, saudara kita berdoa saat ini bahwa biar hari-hari ini ya kemudian saudara hal-hal yang terakhir yang saya ungkapkan Tuhan bukakan untuk supaya kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan, saudara. Kita harus punya cara pandang yang benar, ya. Kita harus menilai Tuhan itu, ya. Oh, siapa dia? Kita harus tahu siapa dia, siapa Tuhan itu, ya. Saya bisa ilustrasikan untuk membawa pengertian saudara. Misalnya saudara Pastor Hebron. Tiba-tiba dapat telepon dari Manado, ya, dari sahabat hamba Tuhan, Pak Hebron, shalom, ada Pak, saya mau ke Jakarta, bisa nggak saya mampir sebentar? Oh bisa, paling gitu kan. Pak Hebron pasti sama ibu, ayo kita siapin kamar, apa yang bagus, ya kita sambut, ya kita terima. Saya beri ilustrasi, beri gambaran apa respon daripada Pak Hebron ketika di hari yang sama tiba-tiba saudara Kapolri ya RI menelepon Pak Hebron. Halo, shalom, ini dengan Pak Pastor Hebron ya. Ya kami atau protokol negara. Besok Bapak Presiden akan mampir di rumahmu. Waduh, coba saudara, gimana? Coba. Wow, pasti saudara akan berbeda cara perspektif kita, cara menanggapi kita untuk kita melihat saudara orang biasa, ya orang tetangga kita, mungkin saudara atau kenalan kita. Beda dengan ketika kita akan menerima ya perkunjungan kedatangan kehadiran seorang presiden. Saudara baru presiden, pasti saya tahu betapa bingungnya Pastor Hebron bersama dengan ibu saat itu. Wow, dengan begitu saudara sibuknya, giat mungkin, ayo kita sewa tenda apa, kita harus bikin apa, pasti ada satu perombakan, ada satu hal yang dibangun saudara. Seharusnya demikian saudara. Pola pikir kita, cara pandang kita untuk bagaimana kita menyambut Tuhan dalam hidup kita, untuk bagaimana cara kita mau memberi pelayanan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita harus kenal siapa dia. Yesus itu loh. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan, dia penguasa tunggal surga, langit, bumi, dan di bawah bumi. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup menyamai Yesus. Sanggup. Saudara, tidak usah minta perlindungan. Ya, mungkin kita rasa begitu senang ya kalau ada orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, pejabat membackup kita dan sebagainya. Tapi tahu enggak kalau hari-hari ini bahwa ada surga yang membackup kita. Amin. Ada Tuhan yang membackup kita, yang mengcover kita, yang melindungi kita. Kenapa? Sudah, dia Allah yang maha dahsyat. Kita harus kenal. Mengenal Allah saudara bukan hanya mengenal dari kasih-Nya. Itu lumrah, itu umum. Ya, pasti orang, oh Tuhan Yesus itu baik. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh, dia.
Tetapi sebagai panggilan pendoa kita sudah ada pada next level, pada satu tingkat pengertian yang lebih, ya, sehingga kita tidak akan lagi berkata itu lagu sudah tidak jadi lagi. Sungguh ku bangga Bapa. Sekarang jadinya gimana sih? Tuhan Yesus yang menyanyi. Sungguh ku bangga anakku. Aku punya anak sepertimu. Gitu kan? Amen. Kita bisa membanggakan Tuhan. Kita bisa, saudara, membangun, ya, mendirikan satu perkara-perkara yang besar yang bisa mempesona hati Tuhan. Ya, hal-hal yang bisa menarik perhatian Tuhan, untuk Tuhan turun, untuk Tuhan lawat bangsa ini, membersihkan atmosfer yang ada. Ya, tujuan kita pendoa agar semua agenda Tuhan, ya, kita menjadi, ya, para eksekutornya Tuhan. Kita yang melaksanakan, kita yang mengeksekusi setiap nubuatan janji firman Tuhan itu bagi Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Tentunya saudara dipanggil daripada hati kita yang siap. Jadi di sini saudara, hal yang ketiga, kita harus mempunyai cara pandang yang berbeda. Saat ini Tuhan berpesan bagi kita, jangan lagi kita lihat Tuhan seadanya. Jangan lagi kita pandang Tuhan itu dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang, saudara, ya, yang biasa-biasa. Tapi hari ini dalam pujianmu, dalam penyembahanmu, buka mata rohani. Lihat Tuhan, lihat Tuhan. Ya, sama seperti Yakub. Dia bergumul di tepi sungai Yakub. Dia katakan, aku nggak mau dilepasin. Ya, malaikat itu dia bergumul. Dia katakan, sampai engkau memberkati aku, baru aku akan melepaskan engkau. Seharusnya begitu kita dalam pendoa. Masuk hadirat Tuhan, gapai, ambil, capai, saudara, klimaksnya, masuk lebih dalam, supaya saudara dalam pujian penyembahan kita ada terobosan, tambah yang terbaik. Dan saudara, soal mujizat itu, saudara, saya baru-baru, saudara, bukan baru-baru, ada anak saudara datang udah ini, saudara, udah, ya, apa, tercekik leher saudara. Kenapa? Karena ada tulang yang besar yang keras masuk, tersangkut di kerongkongannya, saudara. Waktu datang omanya bawa, sudah menangis, sudah matanya udah mau melotot begini. Bagaimana ini mau bawa ke rumah sakit? Enggak, saudara. Saya panggil, mari ke sini. Baru nyanyi, saudara. Allah kuasa melakukan. Enggak tahu 1 apa 2 kali putaran lagu, anaknya udah, saudara, batuk, ya, muntah, terus keluar, saudara, tulangnya, saudara. Udah sembuh, udah nggak perlu bawa di rumah sakit, nggak perlu dioperasi, nggak perlu di. Kenapa? Karena kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita melayani Tuhan dengan setulus hati kita, kalau kita mau jadi pelaku firman Tuhan, maka saudara, mujizat itu akan mengikuti kita. Amin. Penyediaan Tuhan akan terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan firman Tuhan, Tuhan Yesus, saudara, perempuan ini melakukan satu tindakan profetik sebagai seorang pendoa. Harus selalu, ya, mengadakan imajinasi roh, harus mendeklarasikan, harus mengklaim, harus saudara, memperkatakan firman Tuhan, melakukan tindakan-tindakan profetik. Ini sudah mendapat pengakuan pujian perempuan ini dari Tuhan Yesus. Dia bilang, kamu jangan marah dia. Kamu kok murid-murid dekat dengan aku, enggak pernah sampai bisa ngerti. Dia sementara mempersiapkan akan hari penguburan. Itu suatu perbuatan profetik. Dia bisa kenal persis apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami oleh Yesus. Demikian juga kita pendoa-pendoa. Mari hari-hari pertajam roh kita, bertambah kepekaan kita, hikmat kita, keintiman kita dengan Tuhan. Dan itu ada salah satu pemberian yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan.